baca ke kalian belum sih? Belum. Ya kalau belum, kita baca aja dari perkalian 6 sampai 9. Siap? 1, 2, 3. 1 kali 6 kan 6, 2 kali 6 12, 3 kali 6 15, 4 kali 6 2, 4, 5 kali 6 30, 6 kali 6 36, 7 kali 6 42, 8 kali 6 48, 8 kali 6 54, 10 kali 6 60, 1 kali 7 2 kali 7 14, 3 kali 7 2 hiji, 8 kali 7 8, 5 kali 7 tilu, 5 6 kali 7 42, 6 kali 7 48, 8 kali 7 56, 8 kali 7 genep tilu, 10 kali 7 70, hiji kali 6 8, 2 kali 6 16, tilu kali 8 2 4, 4 kali 8 tilu 2, 5 kali 8 40, genep kali 8 8, 6 kali 8 56, 8 kali 8 genep 4, 8 kali 8 72, 10 kali 8 80, hiji kali 8 8, 2 kali 8 18, tilu kali 8 2 7, 4 kali 8 tilu 6, 5 kali 8 4, 5 6 kali 8 5 4, 7 kali 8 Ini apa contohnya Pak? Ya, orang tua berbicara dengan anak, atau kalian yang sakit mengunjungi dokter, ya, atau kalian pergi ke warung, ya, berdagang. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kalian, ya, ada 4 tujuan pembelajaran kalian, ya. Pertama, kalian bisa menjelaskan tentang peredaran darah dan fungsinya, ya, pada manusia. Yang kedua, kalian mampu membedakan alur peredaran darah besar dan kecil, ya. Yang ketiga, kalian memahami gangguan-gangguan pada peredaran darah. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan peredaran darah manusia dengan benar, ya. Ada di slide yang keempat. Nah, terlihat nggak Pak? Alat peredaran manusia. Nah, terlihat nggak? Jelas? Jelas, ya. Di situ ada teks. Coba dibacakan oleh Sidik dulu pertama. Silahkan Dik. Peredaran darah mencakup seluruh tubuh manusia. Peredaran darah tersebut mempunyai fungsi untuk mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan tubuh. Yang dimaksud dengan bahan-bahan tersebut misalnya Kelompok 2, sawah. Sawah. Terlihat nggak? Kalau tidak terlihat, sama Bapak saja, ya. Jadi alat peredaran darah itu yang pertama, ya, yang diedarkannya dulu, yaitu darah. Dan yang kedua jantung. Dan yang ketiga itu ada lagi yang ketiga, ya, pembuluh darah. Nah, ada yang menyebutkan alat peredaran darah, organ atau organ peredaran darah itu dua, ya.
hanya jantung dan pembuluh darah. Nanti kita memahami dulu yang bedanya, yaitu darah. Di sini darah menurut teori itu kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Ya, cairan ini memasok zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah yaitu mengangkut limbah dan bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Tidak sampai di situ, darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan berbagai kesehatan selul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian buku tema kalian dibuka ya, tema 1 ya. Ya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Lihat. Di depan ada gambar apa? Gambar jantung. Jantung apa coba? Jantung kita ya, jantung manusia. Nah, jantung itu organ yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Kalau tidak ada jantungnya, bagaimana manusia? Kalau tidak ada jantungnya, pasti meninggal ya, mati. Kenapa? Karena alat pemompa darahnya tidak ada. Ya, jadi fungsi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada anatomi jantung ya, banyak sekali. Nah, selain jantung, alat organ peredaran darah yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Ya. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh badan atau vena. Ya, jelasnya ada di depan. Arteri apa? Seluruh tubuh, kemudian kemana? Ya. Terus akhir nih serambi kanan. Ini beda. Jadi kalau ada pertanyaan, perbedaan besar kecil. Yang paling Halo teman-teman, selamat datang di channel Bisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tidak melewatkan hal yang penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka
kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, saat relaksasi, detuk jantung mengembang dan darah masih dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung mengucuk dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan, dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang jadi kalian tinggal memasangkan, oh gambar jantung ini fungsinya apa ya? Bikin garis ya. Nah setelah selesai, Bapak minta seluruh kelompoknya satu persatu yang sudah selesai ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, hasil drag and drop kalian.